Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Devina Madinatul Mutakin dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bakti Tuna Husada. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu kebijakan kesehatan mental di perguruan tinggi. Kita semua tahu bahwa tekanan akademik, lingkungan sosial, dan tuntutan sehari-hari sering mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana kampus mendukung kesehatan mental mahasiswanya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten, yaitu ada Kang Jia. Halo Kang Jia, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, Devina. beliau adalah seorang psikoterapis di Klinik Rapat Tunas Bangsa Singaparna, juga di RSU Sipame di Tasikmalaya, yang banyak menangani kasus kesehatan mental pada tenaga kesehatan. Kebetulan beliau juga dosen di Prodi Keperawatan Universitas Bakti Tuna Husada. Beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar tentang burnout pada kesehatan. Terima kasih banyak Kang sudah hadir pada podcast kali ini. Oke. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Kang Jia nih, bagaimana kondisi kesehatan mental mahasiswa saat ini secara umum? Oke. Secara umum, Gen Z. Ya. Jadi kesehatan mahasiswa sekarang ini ya kalau saya bilang kurang begitu baik karena memang Gen Z ini kalian itu tahu gadget itu dari sejak kecil. Iya. Gitu kan. Kalau saya tuh generasi milenial, ketika saya dapat informasi itu informasi cepat masuk itu pada saat saya mau masuk kuliah. Iya. Gadget itu benar-benar kita dapatkan waktu itu saya pada saat mau masuk kuliah. Kalau kalian dari sejak SD mungkin ya, SD suka ada SD lah gitu kan. Jadi udah tahu semua masalah dunia itu dalam genggaman. Iya. Gitu kan. Jadi kalau dulu ketika ada masukan itu satu arah, tapi kalau ketika ada masukan ya kita cari searching atau misalkan tanya-tanya AI atau apa gitu kan tentang permasalahan. Tapi di sisi lain memang lebih cepat informasi, tapi di sisi lain kesehatan mental pun sedikit terganggu. Jujur aja ya, mungkin anak-anak milenial tuh merasa bahwa mereka itu masih muda. Tapi kalau misalkan anak Gen Z mah kadang-kadang aku asa tua banget gitu. Ya, dan memang saya juga karena kerja di rumah sakit, ada beberapa permasalahan anak-anak Gen Z sekarang itu yang harusnya itu untuk usia 40 tahun ke atas, misalkan nyeri di cangkeng, sakit punggung gitu kan. Kemudian ya sakit punggung kan cocok kalau usia 40-an ya. Tapi kalau ini kan belum aja 20 tahun gitu kan udah sakit punggung, sakit pinggang gitu kan. Maka anak Gen Z sekarang juga disebutnya juga remaja jompo. Iya, remaja jompo. Karena memang semua fasilitas tuh serba ada. Dulu kita kalau apa-apa harus ke pasar dulu, jalan dulu. Sekarang e-commerce ya, pencet. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia dan lain-lainnya, cuman diam aja langsung pada ada gitu kan. Jadi memang sekarang juga saya ngeri-ngeri ya, sekarang usia 20 tahun udah mulai pada cuci darah. Seperti itu. Memang anak-anak Gen Z tolonglah bergerak. Gitu ya. Memang ya tadi jadi permasalahan mahasiswa, apalagi mahasiswa ya tadi, apalagi tuntutan akademisi dan lain-lainnya sangat banyak sekali dan memang tidak terbiasa, jadi pasti sangat berat. Dan memang permasalahan kalian itu lebih rumit daripada permasalahan zaman kita sebenarnya. Gitu ya. Ya, berarti memang kondisi kesehatan mental mahasiswa itu cukup kompleks ya, Kang. Di satu sisi banyak tantangan seperti tekanan akademik dan lingkungan. Tapi di sisi lain juga ada kesadaran mahasiswa untuk mencari bantuan juga mulai meningkat. Ya, betul. Udah mulai meningkat karena memang ada sisi positifnya. Karena gadget itu ya. Jadi masalah kesehatan mental zaman sekarang itu lebih aware. Lebih banyak yang ngerti. Dan dulu kan iya mah istilah Sunda nama aya jin aya naon gitu. Ada gangguan makhluk astral. Tapi sekarang anak-anak Gen Z jujur aja mereka sudah lebih aware terhadap hal-hal seperti itu. Awarenya itu harus dibarengi dengan olahraga yang cukup juga ya. Hidup sehat. Hidup sehat. Ya, hidup sehat.
Nah, kalau dari perspektif Kang Jani, apa saja sih faktor terbesar yang mempengaruhi kondisi mental mahasiswa di perguruan tinggi? Ya, yang tadi ya, karena serba instan dan lain-lainnya. Kadang kita juga untuk menyelesaikan permasalahan juga, ya permasalahan Gen Z pengen instan-instan juga gitu kan. Sedangkan deadline ketat tapi nggak bisa ya ujuk-ujuk langsung nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nilai tugas tuh langsung selesai meskipun terbantu oleh ChatGPT tetap harus kita ketik ulang apa juga gitu kan. Kemudian pertahankan IPK juga kan, dan kadang merasa mahasiswa tertekan gitu kan, bagian finansial juga, adaptasi lingkungan, konflik, masalah pertemanan ya, gitu, masalah percintaan, kadang tuntunan keluarga, kemudian pengaruh media sosial tadi ya sudah saya sampaikan ya. Jadi semua hal ini mudah membuat mereka merasa tidak cukup baik untuk tertinggal dari teman-teman itu, atau FOMO ya. Anak-anak zaman sekarang terkadang FOMO gitu kan, pada FOMO. Pada FOMO seperti itu. Jadi aduh, merasa stres sendiri. Ya, ternyata memang cukup banyak ya Kang program kampus yang mendukung kesehatan mental mahasiswanya. Ya begitu. Ya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental gitu kan. Nah, selanjutnya, apa saja kebijakan atau program yang sudah diterapkan oleh kampus dalam mendukung kesehatan mental mahasiswanya? Sebenarnya kalau BTH itu udah bagus waktu dulu ya. Nggak, sekarang juga bagus ya, alhamdulillah ya. Jadi waktu saya dulu ya di klinik emang ada layanan kesehatan mental, ada terapi psikologi, hipnoterapi, dan itu gratis untuk mahasiswa. Oh, gratis. Nah, karena saya ada di sana. Tapi sekarang harus bayar 50%-an lah ya. Jadi per jam itu 150, tapi sekarang cuma 75.000. Jadi alhamdulillah ya masih ada subsidi juga ya. Tapi saya harap mudah-mudahan digratiskan lagi. Digratiskan lagi. Sekarang udah ada Kang Adrian, dia lulusan psikologi, jurusan lulusan psikologi juga, dia seorang terapi psikologi. Alhamdulillah di BTH dari tahun ya udah lama lah ya. Saya juga di sini udah tahun waktu itu 2000, aktif-aktifnya sih sekitar 2000, sebelum 2018-an ya waktu itu. Jadi memang sudah ada layanan-layanan. Kalau di sini udah ada layanan-layanan kesehatan mental seperti itu. Jadi preventif ya, preventif untuk takutnya mengalami masalah-masalah kesehatan mental seperti itu. Ya alhamdulillah. Dan sekarang juga kalau di BTH ini ada UKM ya, yang cukup aktif, udah hampir 7 tahunan ya, sebenarnya alam bawah sadar. Tapi sekarang peminatnya sedikit. Jadi sebenarnya itu juga untuk preventif ya, preventif gitu kan. Tapi karena zaman sekarang kan anak-anak tuh lebih pengen yang instan-instan ya. Jadi apa ya namanya tuh, ketika stres pengen langsung self reward. Nah, yang instan juga itu self reward, abis itu pusing lagi. Pulang ke rumah pusing lagi gitu kan. Soal itu ya insya Allah kalau di sini ya udah lama sih sebenarnya, udah ada konselor gitu kan. Dan alhamdulillah kalau di keperawatan ada mata kuliahnya. Udah ada mata kuliah terapi komplementer, dan saya juga masuk ke sana ya. Jadi tentang kesehatan mental gitu kan, dan memang itu ada 1 semester gitu kan. Nah, mungkin kalau ya alhamdulillah kalau saya di sini juga mungkin setahun sekali ada workshop kesehatan mental. Tapi yang paling bagus itu tadi ya, preventif di klinik layanan ya. Mudah-mudahan adakan lagi gitu kan. Karena banyak yang WA saya, yang mahasiswa nggak apa-apa lah. WA saya, dan memang kesehatan mental zaman sekarang tuh sangat penting sekali. Wah, Bu ya, pemangku kebijakan Universitas BTH. Ya mudah-mudahan diadakan lagi dan digratiskan kembali ya untuk layanan kesehatan mental ini. Ada subsidi lagi ya. Seperti mudah-mudahan ya, mungkin doa kita Universitas BTH banyak juga peminatnya. Jadi bisa digratiskan lagi untuk kesehatan mental itu. Serius. Kemudian menurut Kang Jani, apakah kebijakan itu sudah efektif dan apa sih kendala terbesarnya? Efektif. Jadi ketika ada efektif ya, makasih sudah difasilitasi ya. Efektif karena kan di sini kampus kampus kesehatan waktu itu. Kesehatan. Karena banyak juga klien-klien saya yang datang ke kampus ini tuh mereka takut, fobia terhadap, misalkan ada yang fobia terhadap mencit, fobia terhadap
kodok dan lain-lainnya gitu kan. Jarum ada loh anak analis kesehatan perawatan takut sama jarum sama sama darah gitu kan. Itu darah. kayak pocong takut kuburan ya. dan alhamdulillah kita bisa bantu untuk mereka supaya tidak fobia lagi gitu kan. Dan kemarin ya alhamdulillah banyak juga alumni ya qadarullah lah ya, sharing bareng saya bareng dengan kami sembuh dan sudah kerja. Dan masih ingat senang waktu itu saya mental saya tuh penakut banget kalau mau memulai sesuatu, takut gitu kan, seperti itu. Apalagi pas nyuntik takut, tremor dan lain-lainnya. Nah apalagi sekarang kan udah banyak prodi juga ya. Dia tidak menutup kemungkinan ya, misalkan di tiap prodi juga ada untuk bahas tentang kesehatan mental. Nggak cuman kan kalau disekaligus kan, memang sih pernah disekaligus-kan gitu kan, agak kurang efektif sih harusnya berprodi gitu kan, untuk kesehatan mental ini ya minimal setahun sekali lah untuk adakan gitu kan. Dan memang sih saya sarankan juga mudah-mudahan, karena sekarang anak-anak mahasiswa banyak banget kesehatan, bukan cuman ya banyak banget lah ya, mental health itu banyak banget, ada burnout lah atau apapun itu banyak ya, apakah itu anxiety disorder gitu kan, lebih aware ya. Mudah-mudahan tadi ya bisa terlaksana lagi tanpa bayar. Karena sekarang bayar, mahasiswa bayar. Kalau kita ke klinik BPH tuh bayar 50%. Ya kalau kan kalau umum tuh 150. Kalau mahasiswa tuh 75.000. Gitu. Ya jadi teman-teman kalau mau kesehatan mentalnya kurang baik, emang sih ada urutannya ya. Urutannya misalkan ke wali kelas dulu, tapi rata-rata ketika saya tanya coba ke wali kelas dosen. Wali dosen dulu, mereka pada malu untuk ngungkapin ke wali dosen. Iya sih. Itu mendingan langsung ke profesional aja, Kang. Aduh senang Kang, kalau ke terapi psikologi ke psikolog itu kan mahal gitu kan, waktu itu kan gratis kok sekarang jadi bayar. Karena tidak tadi permasalahannya adalah, kendalanya terbesarnya adalah subsidi. Ya jadi ya mudah-mudahan tapi nggak apa-apa, ini ya bisa dijadikan sebuah referensi ya untuk para dosen ya. Dan subsidi untuk kesehatan mental itu mahasiswa itu sangat penting sekali menurut saya, karena mahasiswa sekarang pada nekat Pak. Saya banyak ya mahasiswa tuh ketemu udah mulai bikin barcode kayak gini gitu kan, nggak 1 2 katanya mengalihkan masalahnya tuh ke ini, ke nyayat gitu, nyayat kayak gitu kan. Dulu mah untuk nempelin sabu kalau untuk anak milenial mah, tapi kalau misalkan sekarang mah untuk katanya menghilangkan rasa stress sakitnya gitu. Sih. Ya pastinya juga ada ya. Mungkin di kelas Anda pun ada kayaknya. Nah itu pasti tiap kelas tuh ayo hiji 2 mah ada 1 2 mah. Tolong Pak perhatikan ya kesehatan mental mahasiswa. Karena ya mungkin karena kita kadang-kadang kebanyakan dosen juga melihat untuk mengisi serdos administrasi ya, beban administrasi tanpa ini harus sadar sebagai dosen ya, bukan cuman ngajar, tapi harus memperhatikan semua mahasiswa juga. Bukan cuman fokus kepada administrasi saja ya, kesehatan mahasiswa itu penting banget ya. Jadi memang masalahnya bukan cuma fasilitas ya, tetapi juga budaya dan sigma gitu. Gitu. Ya kadang-kadang menyepelekan kan anak-anak boomers ya. anak boomers atau Gen X, dosen Gen X atau boomers lah, anak Gen Z mental tempe gitu kan bahasanya tuh. Gitu. Bu, mohon maaf, kan kata Sayyidina Ali juga kalau mengajar atau anak tuh harus sesuai dengan zamannya. Zaman anak Gen Z itu lebih apa ya? Ujiannya tuh lebih berat daripada zaman kami, anak milenial atau enggak anak Gen X. Dulu, mohon maaf ya, kita mau bangor, mau nakal itu harus ada effort. Contoh. Kita misalkan zamannya dulu, kalau kita nakal ya, mohon maaf ya, nonton video dewasa aja ya, harus beli dulu kaset, atau enggak harus ke warnet dulu gitu kan, karena memang susah itu dulu ya. Tapi zaman sekarang anak-anak Gen Z lewat HP aja bisa. Mohon maaf ya, aplikasi yang bukan konten dewasa pun ada konten dewasanya.
TikTok, Instagram kayak gitu. Kadang-kadang juga muncul itu ya. Iya. Dan itu benar-benar ujiannya itu. Makanya kata di akhir nanti di akhir zaman ya, di padang mahsyar juga kan yang awalnya dihisab tuh ya zaman Nabi Muhammad dulu ya. Malah mungkin sebelum dosen-dosen dihisab tuh teteh-teteh dulu yang dihisab karena ujiannya lebih berat daripada dosen. Serius. Dulu saya zaman dulu ya, ketika saya SD, anak SD loh. Karena kita nggak ada gadget, zaman dulu kita mandi bareng di sungai atau di balong ya, atau di kolam itu sama cewek itu nggak ada hasrat sama sekali. Nggak ada tontonan yang aneh-aneh. Karena sekarang saya sebagai mental health educator dan terapis psikologi miris zaman sekarang tuh anak SD, mohon maaf ya, memperkosa anak SD lagi. Itu kan ngeri zaman sekarang tuh. Emang ujiannya pada berat-berat zaman kalian tuh. Itu harus melek dosen-dosen ya. Oh maaf ya. Ya sorry itu. Jangan menyepelekan masalah mental anak Gen Z. Gak apa-apa, sok gue sampaikan. Lanjut ya Kang. Iya, sok. Nah, bagaimana dukungan dari pimpinan kampus, dosen maupun tenaga kependidikan menurut Kang Jia? Oke. Untuk dukungannya mudah-mudahan ya, kalau sudah ya belum sih ya, mudah-mudahan lebih memperhatikan lagi kesehatan mental mahasiswa gitu kan, lebih terpeka terhadap kesehatan mental ya. Jadi pemahaman dosen juga ya, cara dosen memberi tugas juga seperti itu, karena memang beda zamannya Pak, beda zamannya, zaman kita dan zaman anak-anak didik kita sekarang. Sana beda banget zamannya ya. Dan ini ada banyak dosen-dosen yang menganggap kesehatan mental itu sepele gitu kan. Mahasiswa zaman sekarang tuh tahan banting. Emang kalian tuh disebutnya tuh generasi strawberry ya gitu. Itu banyak ide tapi disentil sedikit lembek gitu kan. Karena kenapa kok mahasiswa seperti itu? Mahasiswa Anda kok seperti itu? Ya, karena memang zamannya tuh beda. Maka zaman yang sekarang itu lebih bagusnya tuh apa ya? Misalkan peloncoan juga kan, kalau misalkan di Singapura mah ketika ospek itu dibikin proposal kebaikan. Ospek tuh. Jadi misalkan dibikin kebaikan apa yang bikin grup, kemudian di grup itu berapa orang, kemudian proposal kebaikan, misalkan buang sampah terus nyebrangin nenek-nenek gitu. Nah, kayak gitu. Jadi pas ospek tuh benar-benar proposal kebaikan, bagaimana cara berbuat baik pada orang-orang. Gak ada yang bentak-bentak, gak ada drama-dramaan ya. Ya kalau di Singapura ya seperti itu. Tapi ya memang ya budaya kita ya. Jadi jadi belum ya, teknologi sekarang semakin cepat meningkat ya. Dan kayaknya kita masih belum siap untuk menghilangkan kebudayaan seperti itu. Jadi ya memang mahasiswa dituntut untuk kuat. Meskipun rapuh. Kalaupun misalkan rapuh, siapkan layanan konseling kesehatan mental itu untuk mahasiswa. Ya. Karena betul sekarang data terakhir itu tahun 2000 itu meningkat banget ya, angka depresi itu sebelum Covid itu ada 15 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami depresi. Setelah Covid 30 jutaan ya. Kemudian sekarang tahun 2024 kemarin itu 50 juta. Sedangkan penduduk Indonesia itu 350-an ya. Itu teh yang berobat ke psikiater, ke psikolog, yang ke data. Belum ke data. Banyak banget. Ya, masalah kesehatan mental. Memang sih kesehatan mental itu tidak depresi itu tidak menyebabkan kematian. Ya, tapi misalkan dia bunuh diri kan akibat depresi. Kemudian dia sakit GERD akibat kecemasan kan? Gitu kan, dan asam lambungnya yang menyebabkan dia meninggal seperti itu. Tapi kan awalnya juga dari masalah psikis. Ya, seperti itu. Jadi berkaitan. Dalam lagu Indonesia Raya juga kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya tolong diperhatikan. Gitu. Lanjut ya Kang. Menurut Kang Jani, kebijakan seperti apa yang ideal untuk diterapkan? Oke, tadi sejak awal kuliah misalkan adakanlah seminar kesehatan mental gitu kan. Kemudian melatih dosen juga untuk tahu tentang kesehatan mental itu apa aja, mental
literasi gitu kan. Iya. Dan jangan apa ya istilahnya, emang sih saya juga seorang dosen juga, kita nyari share dos ya, tapi kita betul ya sorry itu, tapi tolong perhatikan dulu kesehatan mental mahasiswanya ya. Kemudian SOP penanganan kasus, ada beberapa kampus juga yang sharing juga bikin UPT ya, unit pelayanan terpadu gitu kan, ada beberapa alhamdulillah sekarang. Kemarin saya udah bantu juga yang di Unpar, kemudian ada layanannya, kemudian sekarang dari Idrisya juga. Sebenarnya BTH itu yang lebih awal masalah yang kayak gitu. SOP-nya udah jelas waktu kita ada layanan kesehatan mental di klinik BTH ya waktu itu. Hanya saja saya nggak tahu ya, mungkin tadi ya permasalahannya masalah biaya anggaran atau apalah, sehingga sekarang dan memang kayaknya yang lebih urgent tuh masalah fisik dibanding masalah mental, karena kelihatan, karena kalau psikologi kan beda sama fisik ya. Kalau kita ngomongin masalah psikologi kan, psiko itu kan artinya jiwa, logos itu artinya ilmu tentang jiwa itu sesuatu yang nggak bisa dilihat diraba, beda sama fisik. Kamu jatuh ya, kelihatan lukanya, patah tulang bisa di ronsen, tapi kalau jiwa bisa nggak ada alatnya. Hanya bisa dirasa, yang ngerasain siapa? Kita. Orang lain ngerasain nggak? Enggak. Nah, Anda nggak ngerasain. Ya, karena orang lain nggak ngerasain apa yang kita rasakan. Iya benar. Kita kan terus kita ngomong, kamu orang-orang di sekitar nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Emang bener. Iya benar. Ya, emang bener. Maka dalam agama dikatakan jangan terlalu berharap kepada manusia. Saya juga udah coba untuk berhenti berharap ya. Tapi ini difasilitasi ya. Mudah-mudahan bisa ada lagi ya. Jangan berharap kepada manusia. Kalau terlalu berharap, siap-siaplah untuk kecewa. Jadi kamu datang ke psikolog, ke psikiater, ke psikoterapis, ke kami, apakah kami merasakan apa yang teteh rasakan? Enggak. Sebenarnya enggak. Kami hanya berusaha untuk memahami, bukan merasakan. Seperti itu. Apalagi yang misalkan dosen ataupun yang lainnya yang tidak belajar tentang psikologi. Ya, jadi ya begitulah. Ya, begitu. Nah, apakah ada program atau layanan tambahan yang perlu ditambahkan gitu? Ya, misalkan ya tadi ya, kalau anggarannya ada permasalahannya waktu itu juga permasalahannya anggaran ya. Boleh bisa kerjasama lagi dengan saya. Layanan konseling online, kayaknya ini harus di share deh, bener. Benar ya, saya langsung link ya. Boleh kerjasama lagi, misalkan kegiatan mindfulness dia minimal sebulan sekali buat anak-anak mahasiswa gitu kan, untuk kan terapi psikologi itu macam-macam ya, ada terapi ya, ada mindfulness, ada CBT, ada hipnoterapi, banyak banget ya seperti itu. Dan setiap orang tuh beda-beda ya apa yang cocoknya seperti itu. Dan pakailah kalau misalkan boleh kami kasih saran ya, bekerja sama dengan profesional. Karena pakai intuisi itu ya kadang-kadang di luar prediksi ya. Karena kalau profesional kan istilahnya kita banyak menangani kasus bertahun-tahun juga untuk menangani kasus kesehatan mental ya. Kalau intuisi kan berdasarkan pengalaman seperti itu ya. Sepertinya udah paham ya tentang masalah itu ya. Ya, kalau bisa dinego lah, ngobrol sama kami apa yang kan misalkan kami dananya belum ada atau apa, kan santai aja dulu gitu kan ya. Saya juga dibesarkan oleh BTH kok dulu ya seperti itu. Jadi dan insya Allah saya masih tetap bisa untuk bantu ya. Buktinya sekarang juga meskipun saya di tempat lain tapi tetap saya masih kesini. Oke, seperti gitu ya. Setuju banget sih kalau ada layanan konseling online tuh bisa, gitu pasti banyak mahasiswa yang terbantu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya kan permasalahannya anggaran. Permasalahan anggaran ya seperti itu. Jadi untuk apalagi banyak ya waktu itu saya banyak waktu zaman Covid, banyak mahasiswa yang mentak pengen konseling karena kan mereka pulang dari Bogor, saya masih ingat ya, pada diisolasi, pada stres itu. Dan saya mengadakan konseling online terhadap mahasiswa BTH gitu ya. Jadi alhamdulillah ya kadarullah terbantu mereka secara kesehatan mental, karena kan itu ketika kita stres imun tuh turunnya tuh drastis banget gitu. Kalau saya sharing sama dokter dalam tuh 4 menit stres tuh bisa ngurangin imun 24 jam kayak gitu ya. Seperti itu, apalagi buat anak-anak kesehatan
anak-anak Iya. kesehatan yang kerja di rumah sakit, di klinik atau di puskesmas itu tadi ya, apa ya, seperti yang kemarin yang tadi ya saya juga podcast sama teman kamu ya, bagaimana permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan yang kerja di kesehatan gitu kan. Kesehatan. Itu. Nah, baik, pertanyaan terakhir nih, bagaimana strategi agar stigma mengenai kesehatan mental dapat berkurang? Oke. Jadi harus ada edukasi rutin atau enggak ya, melibatkan organisasi mahasiswa akan lebih diterima juga ya, seperti itu ya. Jadi ya masing-masing harus ada edukasi lah, baik itu dosen, mahasiswa dan lain-lainnya. Karena tiap orang juga ada permasalahannya. Kemudian kalau menurut saya bisa juga ada ruang konseling ya, misalkan dari dosen, wali gitu kan, untuk sebulan sekali gitu kan, sebulan sekali untuk melihat mahasiswanya. Ketika nggak bisa ditangani, kita bisa kerjasama dengan profesional seperti itu kan. Bisa karena kesehatan mental ini sering disepelekan karena tidak terlihat, karena tidak terlihat tapi terasa gitu kan. Kita yang ngerasain. Seperti itu. Jadi ya ada sebanyak stigma, wah ini lemah lah apalah gitu kan. Karena tiap orang tuh beda-beda untuk startnya juga beda-beda. Itu kan, misalkan ada startnya orang yang dimanjakan, ketika kehilangan seseorang langsung kan itu benar-benar agak susah gitu kan. Beda sama orang yang emang keras waktu dulunya, kemudian kehilangan ya mungkin lebih kuat gitu kan. Jadi tiap orang tuh berbeda-beda, masalah kesehatan itu tidak bisa dipukul rata gitu. Ya seperti itu. Ya betul banget, kalau stigmanya hilang, mahasiswa lebih nyaman untuk mencari bantuan. Ya. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi. Terima kasih banyak Kang Ja atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman pendengar, jangan ragu untuk mencari bantuan jika kalian merasa kewalahan atau stres. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul. Jadi buat teman-teman, ketika kalian bisa sharing sama temennya, ya alhamdulillah gitu kan. Ketika kalian punya masalah, carilah solusi. Ya, bukan cari masalah baru. Ya. Kalian misalkan pusing, malah main judi online, itu kan menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, nambah masalah itu. Nambah masalah itu kan mahasiswa tuh sekarang pada aneh-aneh. Gitu kan. Ketika punya masalah, carilah solusi. Bisa ngobrol sama teman yang baik lah. Gitu kan. Kalau misalkan tidak bisa, ke dosen wali. Kalau tidak bisa ngobrol sama dosen wali, carilah profesional. Gitu. Carilah terapi psikologi, hipnoterapi, dan insya Allah di klinik BTH tuh ada layanan untuk mahasiswa BTH, dan itu bayarnya setengah harga ya. Dan di layanan kami juga di Rumah Sakit Syifa Medina untuk mahasiswa, sekaligus promosi ya, ada ada diskon 25% untuk mahasiswa dari total harga aslinya. Seperti itu ya. Seperti itu, atas keinginan sendiri ya. Seperti itu. Tiba di penghujung acara, saya Devina Madinatul Mutakin pamit undur diri. Terima kasih sebanyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.